Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Olensia dengan NIM 2104558 dari Prodi Pendidikan Geografi. Di video kali ini saya ingin menjelaskan sedikit materi kepada teman-teman tentang interaksi desa dan kota. Nah, sebelum masuk ke materi utamanya, teman-teman perlu tahu dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan interaksi tersebut? Interaksi merupakan suatu tindakan antara dua objek atau lebih yang saling mempengaruhi. Jadi, interaksi desa-kota merupakan hubungan yang saling mempengaruhi antara wilayah desa dan wilayah kota yang menghasilkan dampak bagi kedua wilayah tersebut. Nah, interaksi desa dan kota ini menghasilkan dampak positif dan juga dampak negatif loh bagi kedua wilayah tersebut. Nah, sebelum kita masuk ke zona dan dampak interaksi desa dan kota ini, kita perlu membahas dulu nih, apa sih faktor-faktor yang menyebabkan lahirnya interaksi desa dan kota ini. Setidaknya ada 3 faktor yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu region complementary. Oke guys, jadi seperti yang kita tahu ya, desa dan kota itu kan jumlahnya banyak. Tapi tiap daerah itu pasti punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Entah itu dalam bentuk sumber daya, barang, atau jasa. Nah, karena hal ini, banyak desa dan kota yang akhirnya saling melengkapi. Manis banget ya. Lebih jelasnya, coba kamu cek deh gambar yang di samping ini. Yang kedua, yaitu intervening opportunity atau kesempatan intervensi. Faktor yang kedua ini, itu bisa dua arah ya, bisa juga jadi mendorong interaksi, tapi bisa juga malah menghambat interaksi suatu wilayah. Nah, sesuai namanya nih, jadi intervensi itu bisa menjadi alasan adanya interaksi suatu wilayah. Jadi, simpelnya, ada suatu wilayah yang memutuskan atau melemahkan interaksi dua wilayah. Kalau kamu lihat ilustrasi di samping ini, wilayah A dan B jadi lemah interaksinya karena ada wilayah C. Tapi di sisi lain, timbul interaksi baru antara wilayah tersebut, baik wilayah A maupun wilayah B. Kini memiliki interaksi dengan wilayah C, walaupun keduanya kini interaksinya melemah. Yang ketiga, yaitu spatial transferability atau kemudahan perpindahan ruang. Kalau kamu lihat di faktor sebelumnya, kamu penasaran nggak sih kenapa wilayah A dan wilayah B itu tidak saling dukung saja? Kenapa harus ada wilayah ketiga sih di antara mereka? Nah, jawabannya bisa karena faktor ini nih. Jadi, kemudahan perpindahan barang atau jasa pada suatu wilayah sangat mempengaruhi kemudahan ini. Bisa berupa jarak yang lebih dekat, biaya transformasi yang lebih murah, dan aksesibilitas yang lebih mudah ke wilayah tersebut. Bisa teman-teman lihat di gambar di samping ini. Nah, itulah faktor-faktor interaksi desa dan kota. Kemudian kita membahas zona interaksi desa dan kota. Lanjut nih guys, sekarang kita masuk ke bagian kedua sekaligus terakhir ya. Aku sekarang mau bahas tentang zona interaksi desa kota nih. Jadi zona interaksi itu merupakan ruang atau lokasi tempat berlangsungnya hubungan timbal balik antara objek. Nah, kalau untuk bahasa kita, objeknya itu desa dan kota ya. Jadi untuk ruang interaksi desa kota ini dapat kita bagi dalam 3 zona interaksi. Zona yang pertama yaitu interaksi desa dan desa. Interaksi desa dan desa biasanya berlangsung pada kegiatan yang berhubungan dengan tradisi, adat istiadat, atau dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup. Nah, karena biasanya cuma karena kebutuhan tersebut, interaksi desa dan desa biasanya agak lemah ya, karena biasanya nggak akan menimbulkan perubahan yang signifikan pada masing-masing daerah. Kemudian yang kedua yaitu zona interaksi kota dan kota. Interaksi kota dan kota ini berlangsung pada kegiatan-kegiatan di bidang industri dan jasa. Masih sama ya kayak interaksi desa dan desa, kalau antar kota biasanya juga gak menimbulkan perubahan signifikan ke masing-masing kota, karena tatanan hidup di masing-masing kota sudah terstruktur dengan ketentuannya masing-masing. Yang terakhir yaitu zona interaksi desa dan kota. Nah, baru nih kalau interaksinya antara desa dan kota pasti menimbulkan perubahan yang signifikan pada desa dan kota yang terlibat. Bahkan ada juga nih yang muncul namanya zona gradasi wilayah.
Zona ini muncul dari hasil interaksi desa dan kota. Nah, itulah 3 zona yang kita pelajari tentang interaksi desa dan kota. Oke guys, jadi untuk bahasan kita kali ini sampai sini aja ya. Jadi sekarang kamu udah tahu nih tentang faktor dan zona interaksi desa dan kota. Sekian dari saya, terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.